Kadek Sargitayanti. Hadir, Bu. Nesa Prawangsa. Hadir, Bu. Ayu Sri Satriawati. Hadir, Bu. Diana Putri Rastiti. Diana ada? Hadir. Agrina Octavianus Nainggolan. Hadir, Bu. Aldo Salak. Lagi sekali ya. Michael Leonardo. Hadir, Bu. Mana? Hadir, Bu. Paningan kayak gini bilang. Mati gitu. Bu, Kadek Juliani hadir. Kadek Juliani, ya sudah. Makasih, Bu. Bentar ya, Ibu screenshot sebagai bukti perkuliahan. Punya maksudnya. Baik, selamat pagi adik-adik. Mohon maaf tadi terlambat 30 menit ya. Kita mulai dulu. Sebelum kita mulai, tugas terakhir ya tentang persamaan kontinuitas itu sudah Ibu terima. Kira-kira pada saat mengerjakan tugas dan latihan soal di bab hidrodinamika sebelumnya itu sudah paham belum atau ada pertanyaan? Karena kalian nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan, tetapi Ibu akan mengulang beberapa materi sedikit tentang hidrodinamika ya. Minggu lalu tuh Ibu udah singgung tentang persamaan kinematis zat cair. Kinematis zat cair itu adalah mempelajari zat cair yang bergerak atau hidrodinamika. Ya. Sekarang Ibu berikan sedikit penjelasan tentang hidrodinamika lagi sedikit sebelum kita latihan soal. Iya. Aduh. Iya. Pantas tadi. Ya, boleh dah dimatikan videonya dulu. Udah hilang. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat slide yang Ibu share, Dek? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. dalam hidrodinamika kita mempelajari zat cair atau air yang mengalir. Nah, dalam aliran zat cair ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis aliran ya atau tipe aliran. Iya, yang off. Sama off ini. Pi mau. Tuh off. Nih yo.
Dan Nih. Nih. Kelejan paling suka. aliran sama alirannya. Ini adalah aliran laminer, yaitu aliran yang teratur dengan partikel-partikel bergerak sejajar arah aliran dan memiliki viskositas serta kecepatan rendah. Iya, terus ini. Kemudian ada aliran turbulen, ya, aliran yang tidak teratur dengan partikel-partikel yang tidak beraturan, menyebabkan perubahan momentum, massa, dan energi. Nah, yang lain yaitu aliran sempurna atau ideal, di mana viskositas atau kekentalannya mu sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu tanya pada adik-adik, air yang kita lihat sehari-hari atau air yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk aliran atau cat cair real atau cat cair ideal? air minum. Komang Juniarta. Air termasuk pada cat cair. Komang Juniarta ada nggak di sini? Adik-adik kalau sudah ikut kuliah jangan ditinggal ya. Sewaktu-waktu Ibu pasti manggil kalian. Karena kalian nggak bisa lihat kalian. Pertanyaannya Ibu apa tadi, Komang? Putus-putus saya, Bu. Nah, zat cair yang kita gunakan sehari-hari itu termasuk jenis zat cair real, ya. Artinya zat cair itu masih mempunyai viskositas. Namun viskositasnya relatif sangat kecil. Nah, yang terakhir ada aliran kompresibel, adalah rapat massa yang berubah dengan perubahan tekanan. Kemudian aliran tak kompresibel adalah aliran dengan rapat massa yang konstan. Maka terjadi aliran mantap. Hijau. Nah, jenis-jenis aliran. Menurut penggolongan jenis aliran didasarkan pada perubahan kedalaman atau H terhadap waktu atau T dan terhadap ruang S. Kalau ditinjau dari segi waktu, jenis aliran dibedakan menjadi steady flow atau aliran tetap, kemudian ada unsteady flow atau aliran tidak tetap. Ini sebenarnya sudah Ibu singgung minggu lalu ya, dengan catatan, dengan harapan kalian membaca. Ya, kalian baca. Kemudian ditinjau dari tempat atau ruang, maka aliran dibedakan menjadi uniform flow dan non-uniform flow. Ya. Apa itu aliran tetap atau steady flow? Aliran tetap atau steady flow di mana kedalaman aliran tidak berubah atau konstan selama selang waktu tertentu. Maka kecepatan aliran juga tidak berubah terhadap waktu. Kalau orang bilang dH per dt sama dengan 0, artinya perubahan kedalaman terhadap waktu itu sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan kedalaman terhadap waktu. Contoh aliran yang tidak ada perubahan kedalaman terhadap waktu apa? Siapa yang bisa jawab? Contohnya? Aliran banjir di sungai, Bu. Kalau aliran pada sebuah sungai, itu kalau kedalamannya tetap, itu bisa. Tapi kenyataannya, aliran dalam sungai itu kedalamannya tidak tetap. Ya, artinya dasar sungai itu tidak rata, tidak flat. Jadi
aliran dalam sungai itu lebih cenderung ke aliran unsteady flow. Nah, kalau aliran steady flow, kalian tahu drainase yang terbuat dari beton nggak? Ya, di mana alirannya tuh rata, flat, tetap. Jadi tidak ada perubahan kedalaman dalam waktu tertentu. Jadi contoh steady flow adalah aliran air dalam drainase atau flow. Nah, kalau tidak ada perubahan kedalaman terhadap waktu, maka kecepatannya pun tidak akan berubah atau kecepatannya menjadi konstan. Ya, terus. Kemudian apa itu unsteady flow? Unsteady flow aliran di mana kedalamannya berubah terhadap waktu. Contohnya aliran pada sebuah sungai, ya, di mana sungai tersebut memiliki dasar yang tidak rata atau bisa ada tinggi, ada rendah, sehingga ada kedalaman terhadap waktu. Sehingga persamaannya menjadi dH per dt itu tidak sama dengan 0. Atau ada perubahan kecepatan di sepanjang aliran sungai tersebut, ya. Kemudian ada aliran non-uniform flow, harusnya uniform flow dulu, ya. Uniform flow adalah atau aliran yang seragam adalah kedalaman aliran tidak berubah menurut ruang atau tempat. Dan kecepatan pun tidak berubah. Contoh aliran pada sebuah drainase. Ya. Aliran di titik A dan di titik B itu sama kedalamannya. Jadi tidak ada perbedaan tempat. Jadi alirannya menjadi seragam. Begitu juga kecepatannya pun menjadi seragam di titik A maupun di titik B. Tapi kalau non-uniform flow, jadi aliran di titik A itu berbeda dengan aliran di titik B. Contohnya aliran pada sungai. Nah, pada aliran steady flow, alirannya itu menjadi konstan sehingga parameter. Nah, ini kalian harus perhatikan. Parameter apa saja yang ada dalam sebuah aliran? Ada V, ada P, ada A, ada Q, ada rho. V di sini apa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan V di sini? Kanan. V itu kecepatan, P itu tekanan, A luas penampang, Q itu debit, rho itu rapat massa. Ya. Nah, pada aliran steady flow atau tetap, semua parameter ini tidak berubah terhadap waktu. Namun pada aliran tetap, semua parameter ini berubah terhadap waktu. Ya, begitu juga dengan uniform flow, ya. Maka parameter ini tidak berubah terhadap waktu pada penampang saluran, tapi kalau non-uniform flow berubah terhadap waktu. Nah, aliran ada dua jenis, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau 1 dimensi, kecepatannya di setiap titik tampang lintang mempunyai besar dan arah yang sama. Namun kalau 2 dimensi, mengarah pada bidang sepanjang aliran partikelnya. Kalau 3 dimensi, ada koordinat X, Y, dan Z. Kita masuk ke debit aliran. Dalam zat cair hidrodinamika atau zat cair yang bergerak, ada debit yang mengalir dalam zat cair tersebut. Yang rumusnya A dikali V. A itu adalah luas penampang, V itu adalah kecepatan aliran. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Apa perbedaan zat cair ideal dan zat cair real? Nah, persamaan dasar dalam zat cair itu ada 3, yaitu persamaan kontinuitas. Kemarin kita sudah bahas persamaan kontinuitas, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Dan kalian sudah melakukan latihan soal.
Ya. Udah jadi latihan soal. Nah, kita masuk ke persamaan Bernoulli. Ya. Persamaan Bernoulli atau disebut juga dengan persamaan energi, menggambarkan gerak partikel yang diturunkan dari persamaan gerak atau hukum Newton. Nah, persamaan energi ini merupakan salah satu persamaan dasar untuk menyelesaikan masalah dalam bidang hidrolika. Persamaan ini ditunjukkan oleh persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Karena dalam bab ini dipelajari satu dimensi, maka yang hanya ditinjau adalah persamaan yang telah diintegralkan atau persamaan Bernoulli. Ya. Nah, contoh gambar elemen zat cair yang bergerak sepanjang arus, kalian coba lihat di gambar 7.1. Coba lihat di halaman 142. Nah, persamaan Bernoulli ini diturunkan dengan beberapa anggapan, yaitu zat cairnya ideal, tidak mempunyai kekentalan, kemudian zat cairnya homogen, tidak termanfaatkan, alirannya adalah kontinu dan sepanjang garis lurus, kecepatan alirannya merata pada suatu penampang, dan gaya yang bekerja adalah gaya berat dan tekanan. Ya. Nah, seperti kita lihat di persamaan berikut ini, maka persamaan energi dengan menggunakan hukum Newton, F sama dengan M kali A, maka diperolehlah persamaan-persamaan pada halaman 143. Ya. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, di mana F itu sama dengan M kali A, ya, berdasarkan gambar ini, maka gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan P dikali dA dikurangi P ditambah perubahan P, tekanan ya ini P, dikali perubahan penampang, dikurangi W sin alfa, itu sama dengan M itu adalah W per G, berat per gravitasi, A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya. Nah, mungkin kalian harus harus pelan-pelan, ini diturunkan, ini dihilangkan dan seterusnya, sehingga diperolehlah persamaan Bernoulli. Nah, untuk lebih kalian bisa paham, kalian harus pelajari halaman 143. Nanti silakan dicek ya. Nah, untuk zat cair real atau nyata, silakan lihat di buku juga, sudah ada di halaman 147. Untuk zat cair nyata atau real, dalam zat cair akan terjadi kehilangan tenaga yang harus diperhitungkan dalam aplikasi persamaan Bernoulli. Ya. Kehilangan tenaga dapat terjadi karena gesekan atau zat cair dengan dinding batas tertentu. Nah, misalnya ini ada sebuah zat cair yang mengalir dari penampang A menuju ke penampang 2, penampang 1 menuju ke penampang 2. Akibat ada perubahan penampang, ya, karena perubahan diameter, maka terjadi kehilangan energi. Yang tadinya dari penampang 1 ada garis energi seperti ini, tiba-tiba ada kehilangan energi sebesar He1. Ya, sehingga terjadi di sini energi dari penampang 2. Kalau misalnya masih mengalir, ada kehilangan akibat HF, akibat friction. Kemudian ada persamaan V kuadrat per 2G dan akibat penurunan terhadap tekanan
dibagi gamma. Nah, kalian harus pahami dulu ini persamaan Bernoulli ini ya. Persamaan Bernoulli itu adalah tekanan dibagi gamma ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z adalah konstan. Ini untuk persamaan real. Ideal. Tapi nanti kalau persamaan real ada akibat kehilangan energi. Nah, mungkin kalian tidak akan terlalu paham sebelum kalian latihan soal. Mungkin setelah latihan soal kalian akan lebih memahami masalah persamaan Bernoulli ini. Nah, perubahan persamaan energi di antara penampang 1 dan penampang 2 adalah Z1 ditambah P1 per gamma tambah V1 kuadrat per 2G itu sama dengan Z2. Z itu adalah ketinggian penampang, P2 per gamma ditambah V kuadrat per 2G ditambah sigma H. Sigma H inilah disebut kehilangan energi. Ya, sigma H itu besarnya K dikali V kuadrat per 2G. Kalau dia kehilangan energi akibat primer atau HF, disebut kehilangan akibat gesekan yang besarnya nilai K itu adalah F sama dengan L dibagi D. Kalau kehilangan energi sekunder atau HE, disebut kehilangan akibat perubahan penampang, yaitu K sama dengan 1 min A1 per A2 kuadrat. Nah, lagi sekali kita lanjutkan dengan persamaan momentum. Ya, partikel-partikel zat cair yang mempunyai momentum dapat didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan. Nah, persamaan momentum diturunkan dengan anggapan bahwa aliran zat cair mantap dan kecepatan seragam pada penampang aliran, sehingga momentum melalui suatu penampang aliran dalam suatu satuan waktu, ya. Nah, persamaan momentum itu diturunkan dari persamaan rho kali A kali V kuadrat atau rho kali Q kali V. Kenapa Q? Karena Q sama dengan A dikali V. Maka kalau kita tinjau persamaan Newton F sama dengan M kali A, diperolehlah F sama dengan P atau rho dikali perubahan kali Q kali perubahan kecepatan. Maka di persamaan ini disebut dengan persamaan momentum. Nah, ada beberapa aplikasi persamaan Bernoulli, misalnya pada tabung pitot, ya, yang sudah kita sebelumnya sudah latihan soal. Ini juga sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, kita cek dulu soal, lihat bukunya, contoh soalnya silakan dilihat. Contoh soal 1. Ya, coba dibaca dulu contoh soal 1, kemudian dibahas, nanti Ibu tunjuk siapa yang akan membahas. Silakan dibaca dulu contoh soal nomor 1. Ibu kasih waktu 3 menit ya.
Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Sinta Purnama Dewi, ada? Hadir, Bu. Ya, silakan dibaca dan dijelaskan, Sinta. Contoh soal 1. Suatu pipa mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3 meter tampang 1 menjadi 0,1 meter tampang 2. Selisih elevasi tampang 1 dan 2 adalah Z. Pipa mengalirkan air dengan debit aliran 50 liter per detik. Tekanan di tampang 1 adalah 2 kgf per cm pangkat 2. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh lebih kecil daripada 1 kgf cm pangkat 2, hitunglah nilai Z. Kehilangan tenaga diabaikan dengan percepatan gravitasi G sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Baik, sebelum mulai menjawab ya, Sinta ya, coba perhatikan gambarnya itu, gambar 7.3, disesuaikan dengan soal. Jadi ada penampang 1 dan ada penampang 2. Sudah lihat ya, di mana penampang tersebut mempunyai diameter yang berbeda dari 0,3 menjadi 0,1. Lihat gambarnya. Nah, selisih elevasi penampang 1 dan penampang 2 itu adalah Z. Lihat Z. Z inilah yang dihitung berapakah Z apabila pipa yang mengalir debitnya itu 50 liter per detik. Jadi Q sama dengan 50 liter per detik. Sedangkan tekanan di tampang 1 itu adalah 2 kg Fos per cm persegi. Apabila tekanan pada penampang tidak boleh lebih kecil, berarti asumsikan sama dengan 1 ya, sehingga baru bisa dihitung. Ya, silakan lanjut Sinta penyelesaiannya. Pertama itu maksud Ibu adalah pahami dulu soalnya ya. Kalau kalian tidak paham dengan soal, bagaimana bisa menjawab? Ya, silakan lanjut Sinta. Penyelesaian. Diketahui D1 sama dengan 0,3, D2 sama dengan diketahui D1 sama dengan 0,3 meter, D2 sama dengan 0,1 meter, dan Q sama dengan 50 liter per detik atau sama dengan 0,05 meter kubik per detik. Kecepatan aliran di tampang 1 dan 2. P1 sama dengan Q per A1 sama dengan Q per Pi D1 kuadrat per 4 sama dengan 0,5 per Pi dikali 0,3 pangkat 2 per 4. Didapatkan hasil 0,707 meter per detik. Kemudian V2 sama dengan 0,05 per Pi dikali 0,1 pangkat 2 per 4. Didapatkan hasil 6,366 meter per detik. Tekanan dan tinggi tekanan di tampang 1. P1 sama dengan 2 kgf per cm pangkat 2 sama dengan 2 dikali 10.000. Didapatkan hasil 20.000 kgf per meter pangkat 2 atau sama dengan 20 T per meter pangkat 2. Kemudian P1 per kemudian P1 per gamma sama dengan 20.000
per 1000 sama dengan 20 meter air. Dengan cara yang sama, tinggi tekanan di tampang 2 adalah P2 per gamma sama dengan 10 meter air. Dengan mengambil garis melalui tampang 1 sebagai garis referensi dan dengan menggunakan persamaan Bernoulli untuk tampang 1 dan 2, maka Z1 plus P1 per gamma ditambah F1 pangkat 2 per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus F2 pangkat 2 per 2G sama dengan 0 ditambah 20 ditambah 0,707 pangkat 2 per 2 dikali 9,81. Z sama dengan Z plus 10 plus 6,366 pangkat 2 per 2 dikali 9,81. Maka Z sama dengan 7,96 meter. Oke, Sinta, coba Ibu tanya sekarang ya. Dari mana kita tahu, dari mana kita tahu P1 per gamma sama dengan 20 meter air dan P2 per gamma sama dengan 10 meter air? P itu apa? Tekanan, Bu. Ya, jadi di soal kan sudah diketahui bahwa tekanan di penampang 1 adalah 2 kg force per cm persegi. Sedangkan di penampang 2 itu tidak boleh kurang, berarti kita asumsi sama dengan 1 kg force per meter cm persegi. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, dengan persamaan Bernoulli, maka Z1 ditambah P1 per gamma ditambah kecepatan kuadrat per 2G di penampang 1 itu sama dengan di penampang 2. Jadi tidak ada kehilangan energi. Kenapa? Karena di soal kehilangan tenaga diabaikan. Ya, karena kehilangan energi atau kehilangan tenaga diabaikan karena dia termasuk zat jenis ideal. Ya, untuk zat jenis ideal, zat cair jenis ideal, maka kehilangan tenaga itu sama dengan 0. Sehingga Z1 diketahui kenapa dia sama dengan 0, Z1. Yang lain, ada bisa bantu? Karena ideal. Yang lain, ada yang bisa bantu kenapa Z1-nya sama dengan 0? Lihat gambar 7.3. Makanya Ibu selalu suruh lihat gambarnya. Karena posisi Z1 itu ada di datum. Sehingga Z di titik penampang 2 itu bisa dihitung dari 0. Ya. Kemudian P1 per gamma itu sudah diketahui tadi jawabannya 20. Kecepatan di penampang 1 sudah dihitung 0,7. Kemudian Z2 adalah yang dihitung. Tekanan di penampang 2 itu 10. Kecepatan di penampang 2 sudah dihitung 6,366. Kemudian maka Z bisa dihitung dengan persamaan matematika. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan enggak? Yang kurang jelas? Bu, Izin bertanya, gimana Bu. kalau Z-nya enggak 0, Bu? Sebentar, Gimana gambarnya, Bu? sebentar, Sinta dulu. Kenapa Sinta? Kalau misalnya Z-nya sama dengan 1 atau enggak 2, gambarnya berarti Z-nya naik ke atas, enggak di bawah gitu ya, Bu?
Berarti ditentukan nilai Z awal Z1 itu sama dengan 1. Harus diketahui ya. Baik Bu, terima kasih. Tadi ada yang izin bertanya, siapa? Perkenalkan Bu, saya dengan Nesa Prawangsa, NIM akhir 025. Nesa 02. Mengenai Ya, persamaan Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan C2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. Nah, dalam penjelasan di bawahnya itu dengan memasukkan variabel-variabel dan angka-angkanya, perubahan yang pada set 1 itu kan nilainya 0 karena awalnya itu dari titik 0 sehingga set 2-nya itu dapat dihitung. Nah, untuk penjelasan mengapa set 2-nya itu bisa berubah menjadi variabel set, Bu. Itu yang saya tanyakan. Oh, kenapa Z2 menjadi Z gitu? Iya, Bu. Iya, karena rumus Bernoulli umum itu kan Z1 dan Z2 itu artinya penampang 1 dan penampang 2. Nah, nilai Z2 di penampang 2 itu sesuai dengan soal dan gambar itu nilainya Z. Atau perbedaan ketinggian penampang 1 dan penampang 2. Maka Z2 itu menjadi Z. Kalau misalnya Ibu sebut Z itu sama dengan Y, boleh Bu? Boleh. Boleh kalau Z2 itu sama dengan Y, boleh. Atau misalnya variabel lain boleh. Yang penting maksud dari nilai Z itu adalah perbedaan atau selisih dari ketinggian di penampang 1 dan di penampang 2. Jelas ya? Jelas, Bu. Tapi untuk nilainya itu tidak dihitung atau gimana? Nilainya kan dihitung, Z sama dengan akhirnya 7,96. Oh, iya. Kan yang dicari Z itu. Oh iya. Ya? Iya. Iya. Sudah sekarang, jelas. Baik, Bu. Sudah jelas, Bu. Yang lain, sekarang yang lain. Ada lagi bertanya? Iya, silakan. Saya Widiantari dari NIM 019. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui debit dua buah pipa? Tapi yang diketahui itu hanya diameternya saja, Bu. Cuman yang kecepatan yang salah satu pipanya dia memberitahu bahwa misalnya 0,5 kali kecepatan pertama, tetapi kecepatan pertamanya tidak ada gitu, Bu. Itu menggunakan rumus apa ya, Bu? Gunakan rumus kontinuitas. Ya. Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Itu rumusnya A dikali V. Kalau A dikali V1 itu sama dengan A dikali V2, maka kecepatannya atau debitnya bisa dihitung di penampang 2. Jadi gunakan prinsip hukum kontinuitas. Ya, misalnya salah satu debitnya diketahui, debit yang kedua nggak diketahui, maka cari penampangnya. Ada nggak perubahan penampang? Maka kecepatannya bisa dihitung. Karena debitnya sama. Tetapi yang ditanya debitnya, Bu. Yang ditanya debit di penampang 2. Jadi debit aliran yang melalui pipa 1 dan pipa 2. Tapi kecepatan di antara dua pipa itu tidak diketahui gitu, Bu. Kecepatan di antara kedua pipa itu tidak diketahui. Iya, hanya saja kayak 0,5 kali kecepatan pertama, seperti itu, Bu. Ya, berarti pakai persamaan kecepatannya yang pertama. Misalnya, Q1 sama dengan A dikali V1 sama dengan A2 dikali V2.
Nah, kecepatannya V2 itu sama dengan setengah kali V1. Maka nilai Q-nya itu masih mengandung V1 kalau V1-nya tidak diketahui. Kalau kedua-duanya tidak diketahui, masih mengandung salah satu variabel. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita lanjut ke persamaan Bernoulli untuk zat cair real. Yang tadi kita bahas adalah zat cair ideal, di mana tidak ada kehilangan tenaga atau energi. Nah, persamaan berikut adalah sesuai dengan persamaan 7.4, yaitu persamaan energi Bernoulli yang ada kehilangan energinya. Silakan siapa yang bisa membahas atau dibaca dulu contoh soal nomor 2. Silakan Ibu kasih waktu 3 menit ya. Dibaca, dipahami. Nanti begitu ada yang tidak paham kita bahas. Menjadi algojo penalti bukanlah tugas yang mudah bagi para pemain sepak bola. Bukan hanya ketepatan dalam mengarahkan bola ke gawang, namun ketenangan pemain saat menendang keberhasilan penalti. Pemain tersebut harus memiliki mental kuat menghadapi tekanan, walau cuma sekedar menendang bola dari titik putih. Tak jarang, para algojo pun seringkali memperlihatkan gaya mengeksekusi penalti dengan cara yang tak biasa. Nah, berikut ini Football Madness akan menyajikan beberapa pemain yang pernah melakukan penalti unik di sepak bola Indonesia. Itu senang dan wow. Dalam Malaysia lepaskan Malaysia. Satu yang ada bukan kesempatan payung dan apa terjadi, apakah tetap gol untuk kita saksikan? Kita saksikan kembali. Oh iya, saya kira ya, seperti dugaan saya dulu kan. Iya, bola masuk nama saya memang saya tidak kemarin menggunakan. Baik, silakan siapa yang mau bahas? Saya coba, Bu, bisa? Dengan Rizka Chandra. Silakan Rizka. Baca soalnya dulu, Bu, ya. Ya, baca soalnya, kemudian beri penjelasan tentang soal, baru dijawab. Baik, Bu. Air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa 1 dan 2. Elevasi muka air kolam A dan B adalah plus 30 meter dan plus 20 meter.
Data pipa 1 dan 2 adalah panjang pipa 1 sama dengan 50 meter, diameter pipa 1 sama dengan 15 cm, koefisien gesekan pipa 1 adalah 0,02, dan panjang pipa 2 adalah 40 meter, diameter pipa 2 adalah 20 cm, dan koefisien gesekan pipa pada pipa 2 sama dengan 0,015. Koefisien kehilangan tenaga sekunder di C, D, dan E adalah 0,5, banding 0,5, dan 1. Hitung debit aliran. Ini dijelasin gambarnya. Sekarang lihat gambarnya. Coba lihat di elevasi air di kolam A. Itu ada plus 30. Elevasi di kolam B ada 20. Plus 20. Lihat di gambar. Perhatikan gambarnya. Kemudian air dari kolam A ke kolam B mengalir melalui pipa 1 dan pipa 2. Pipa 1 itu penampangnya berapa? Pipa 1 50. Diameternya? Diameternya 15 cm. 15. Penampang 2 atau pipa 2? 20 cm. Jadi ada pelebaran penampang ya, pembesaran penampang. Dari pipa 1 ke pipa 2 ya. Kemudian disebutkan koefisien kehilangan tenaga sekunder di C, mana C? C di sebelah kiri. Pada saat air keluar ya di kolam A. Di C itu ada kehilangan 0,5. Ini kita nggak ngitung kehilangan, tapi langsung dikasih angka kehilangannya 0,5. Kemudian di titik D itu antara perubahan penampang itu juga 0,5. Kemudian di titik E itu 1. Yang ditanya adalah berapa debit yang mengalir. Q-nya berapa dari kolam A ke kolam B. Nah, caranya itu pakai persamaan Bernoulli di titik 1 dan titik 2. Silakan dijelaskan, Rizka. Persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan 2. P1 tambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2 kali G sama dengan C2 ditambah tekan P2 per gamma ditambah P2 kuadrat per 2 kali G ditambah sigma HE ditambah sigma HF. Kemudian sigma HE ditambah sigma HF sama dengan P1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2 kali G dikurang P2 ditambah P2 per gamma ditambah P2 kuadrat per 2 kali G. Karena tampang aliran di titik 1 dan 2 sangat besar, maka P1 sama dengan P2 sama dengan 0. Sehingga sigma HE ditambah sigma HF sama dengan C1 ditambah P1 per gamma dikurangi C2 ditambah P2 per gamma. Kan itu jadinya P-nya hilang, ya kan sama 0. Itu 0 per 2 kali G itu kan hilang jadinya. Jadinya enggak, P-nya dihilangi. Atau HEC ditambah HED ditambah HEE ditambah HF1 ditambah HF2 sama dengan H. Atau konstanta C dikali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah konstanta D dikali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah konstanta E V2 kuadrat per 2 kali G ditambah F1 per L per diameter pipa 1 kemudian kali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah F2 L2 per diameter pipa 2 dikali P2 kuadrat per 2 kali G sama dengan 10.
Kemudian lanjut pakai persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Sama dengan, kan karena tampangnya itu lingkaran, pipanya jadi pakai rumus mini lingkaran. Pi per 4 dikali D1 kuadrat per Pi per 4 dikali D2 kuadrat. Sama dengan kurung D1 per D2 kuadrat dikali V1. Kemudian, substitusi persamaan 2 tadi ke dalam persamaan 1. Sehingga didapatkan konstanta C kali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah konstanta D kali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah konstanta E D1 per D2 pangkat 4 kemudian kali V1 kuadrat per 2G ditambah F1 dikali F1 per diameter pipa 1 dikali V1 kuadrat per 2 kali G ditambah F2 dikali L2 per diameter pipa 2 kemudian dikali diameter pipa 1 per diameter pipa 2 pangkat 4 kali V1 kuadrat per 2 kali G sama dengan 10. Atau ini angkanya dimasukin 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1 dikali 0,15 per 0,2 pangkat 4 ditambah 0,02 dikali 50 per 0,15 ditambah 0,015 dikali 40 per 0,2 dikali 0,15 per 0,2 pangkat 4. Kemudian dikali V1 kuadrat per 2 kali gravitasinya 9,81 sama dengan 10. Didapat V1-nya sama dengan 4,687 meter per detik. Kemudian hitung debit alirannya, itu Q sama dengan A1 dikali V1 sama dengan 1/4 Pi kali 0,15 pangkat 2 kali 4,687 sama dengan 0,0828 meter per 3 per D sama dengan 82,8 L per D. Udah, Bu. Iya, Chandra. Rizka. Tadi itu kan kita baru membaca ya, membaca dari soal yang sudah jadi. Kira-kira kalian sudah hitung nggak sehingga dapat V1 sama dengan 4,6? Belum ya? Belum, nggak apa-apa. Karena ini baru belajar. Nanti kalian harus coba latihan soalnya untuk bisa langsung menghitung. Atau contoh soal kemudian diganti angkanya. Ya. Kalau kalian tidak pernah menghitung, artinya menghitung langsung pakai kalkulator, itu nanti pada saat ujian kalian akan bingung. Ya, itulah tujuannya kenapa kita harus latihan soal. Dari latihan-latihan soal ini kita paham, ternyata caranya seperti ini, ya. Nah, atau sebelum Ibu lanjut, ada pertanyaan yang tidak dipahami di contoh soal lain? Izin bertanya, Izin Bu. bertanya, Bu. Ya, silakan. Gusti Asayu Putu, siapa namanya? Bunda. Iya, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Di sana ada persamaan KC per P1 pangkat 2 per 2G sekian. Di sana ada sama dengan 10, Bu. Di mana dia mendapatkan itu angka 10-nya, Bu? Di sana saya kurang paham. Oke. Kenapa H sama dengan 10? Ya. Akibat kehilangan kecepatan atau selisih elevasi kolam 1 dan kolam 2 itu kan sama dengan 10. 30 dikurangi 20 berapa?
10, Bu. Ya, jadi 10 itu didapat dari tinggi atau beda elevasi muka air di kolam A dan di kolam B. Sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Lagi satu tadi Ade Bagus ya, silakan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Ade Bagus Arif Hasibuan dengan NIM 015. Pertanyaan saya, mengapa penampang aliran di titik 1 dan 2 sangat besar sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan 0 Bu? Bukannya apa namanya, di pipa 1 tuh lebih besar luasnya Bu, sehingga alirannya kecil. Nah kemudian untuk di pipa 2 tuh luasnya kecil sehingga kecepatannya menjadi besar. Mengapa sama-sama 0 Bu? Begitu Bu. Baik. Jadi karena asumsi ya, penampang di aliran 1 dan di penampang 2 itu sangat besar. Jadi kayak katakanlah kolam renang yang sangat besar ya. Sehingga terkesan tidak ada kecepatan. Padahal dia sebenarnya mengalir air itu. Tapi relatif kecil sehingga sama dengan 0. Kecuali misalnya kalian mengalir aliran air di sebuah ember, kemudian mengalir ke sebuah baskom, itu kan kelihatan kecepatannya mengalir. Relatif kecil ya. Tapi karena ini penampangnya diasumsikan sangat besar, seolah-olah tuh air diam. Ya, seolah-olah ada airnya itu diam sehingga diasumsikan dengan kecepatan 1 dan di kecepatan penampang 2 itu sama dengan 0. Ya, sama dengan air di lautan. Padahal air di lautan tuh mengalir sebenarnya. Tapi karena relatif besar, seolah-olah kelihatannya dia diam air di lautan. Nah, seperti itulah. Jelas ya? Oke Bu, jelas Bu. Mungkin sekian Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan pemakaian persamaan hidroli, Bernoulli ya. Di situ ada contoh soal, ada digunakan pada tekanan stagnasi, kemudian ada alat pengukur kecepatan, dan di situ ada contoh 3, contoh 4, kemudian alat pengukur debit, itu ada contoh 5, itu silakan dikerjakan setelah materi selesai ya. Baru kemudian dikerjakan latihan soal, itu ada 14 soal. Korti Juni mana kortinya? Hadir Bu. Ya, silakan dipilih soalnya untuk teman-temannya, ambil 5 soal yang bervariasi ya. Seperti tugas sebelumnya. Karena begini adik-adik ya, Ibu jelaskan terus wanti-wanti Ibu, adik-adik. Kalian kalau tidak pernah latihan soal, kalian tidak akan pernah paham materi hidrolik, mekanika fluida dan hidrolika. Nah, itu pun lagi sekali, kalau kalian hanya mencontek atau menyalin dari buku penyelesaian, kalian juga nggak akan pernah paham. Makanya kadang-kadang Ibu suruh kalian ganti angka, supaya kalian benar-benar ngitung. Seperti itu ya. Tujuannya itu untuk kalian, bukan untuk Ibu. Sudah ya jelas? Nanti untuk contoh soal, itu silakan dibaca, dipahami dulu. Kalau ada masalah atau tidak paham seperti tadi, di mana dapat H, Bu? Kenapa V-nya sama? Itu silakan ditanyakan di WA group. Ya. Misalnya setelah namun untuk latihan soal
yang setiap anak harus menjawab 5 soal yang berbeda, jangan yang sama ya. Ambil soal yang berbeda supaya kalian bisa mempunyai latihan soal yang berbeda. Itu nanti, kenapa Ibu suruh kumpul hari ini? Kalau Ibu suruh kumpul minggu depan, pasti kalian nggak langsung kerjakan. Ujung-ujungnya nanti cepet-cepetan nyontek atau tinggal nyalin. Karena itulah kenapa Ibu suruh kalian kumpul hari ini pukul 12. Maksudnya supaya kalian langsung mengerjakan. Di samping karena materi mekanika fluida dan hidrolika ini adalah 4 SKS. Ya, masih ada waktu sampai pukul 12. Sehingga nanti silakan dipilih dikerjakan. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu lanjut dulu dengan persamaan momentum. Sehingga materi kuliah hari ini adalah hidrodinamika zat cair dengan materi persamaan Bernoulli dan persamaan momentum. Ya. Nah, untuk persamaan momentum tadi Ibu sudah jelaskan di dalam zat cair itu berlaku persamaan momentum. Nah, untuk memahami seperti apa persamaan momentum yang berlaku di sebuah zat cair, itu kalian coba langsung kerjakan contoh 1 atau dibahas contoh 1. Namun, untuk memahami contoh 1 itu perlu dibaca dulu gaya yang ditimbulkan oleh persamaan kecepatan. Ya, silakan Ibu kasih waktu 3 menit, baca dulu subbab 8.4, kemudian dibaca contoh 1. Setelah itu kita bahas. Silakan Ibu kasih waktu 3 menit. Baca dulu.
Baik, ada yang sudah paham, bisa menjelaskan? Michael Natalando Damanik ada? Ya, silakan. Hitunglah gaya tarik pada sambungan antara pipa berdiameter 6,5 Coba cm. suaranya dikeraskan, Michael. Oke, Bu. Ya, silakan. Hitung gaya tarik pada sambungan antara pipa berdiameter 6,5 cm dan curah yang melewatkan semburan air dengan kecepatan 30 meter per detik dan diameter 2 cm. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Penyelesaian, debit aliran Q sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat V2 sama dengan seperempat V 0,02 kuadrat kali 30 sama dengan 0,00942 meter pangkat 3 per D. Persamaan kontinuitasnya seperempat Pi D1 kuadrat V1 sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat V2. V1 didapat 2,84 meter per D. Persamaan Bernoulli pada ujung-ujung curat dengan mengabaikan kehilangan tenaga Z1 plus P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G. Elevasi titik 1 dan 2 adalah sama dengan tekanan di titik 2 adalah atmosfer sehingga P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G sama dengan V2 kuadrat per 2G. Dalam satuan MKS, P1 sama dengan gamma per 2G, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan 1000 per 2 kali 9,81 dikali 30 kuadrat min 2,84 kuadrat. Didapat 45.460 kgf per meter kuadrat. Atau P1 sama dengan 45,46 T per M kuadrat. Dalam persamaan momentum satuan S1 P1 sama dengan PG per 2G V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 1000 dikali 9,81 per 2 kali 9,81 dikali 30 kuadrat min 2,84 kuadrat dapat 445.967 N per M kuadrat. Atau 1 sama dengan 445,97 kN per meter kuadrat. Substitusi nilai tersebut ke persamaan 8.1. Rx sama dengan P1 min gamma per G kali Q dikali V2 min V1. Kita masukkan angka-angkanya 45.460 dikali Pi per 4 dikali 0,065 kuadrat min 1000 dikali 9,81 dikali 0,00942 dikali 30 min 2,84. Maka didapat MKS 124,77 kgf. Atau Rx sama dengan P1A1 min PQ V2 V1. 445.967 dikali Pi per 4 dikali 0,065 kuadrat min 1000 dikali 0,00942 dikali 30 min 2,84 maka didapat 1224,0 kN. Sudah ya? Michael? Halo? Halo, Bu. Sudah selesai, Michael? Sudah, Bu.
Ya, Michael. Apa maksud dari soal tadi, Michael? Curat itu apa? Curat. Jadi di soal ada sebuah sambungan pipa yang berdiameter 6,5 cm, ya, itu berarti di pipa 1, kemudian dihubungkan atau disambung dengan curat. Curatnya kalian lihat gambar 8.2, ya, itu ada sambungan curat ke dalam pipa, kemudian ada penampang di 2, penampang 2, air mengalir muncrat dengan kecepatan 30 meter per detik. Nah, itu maksudnya. Ya. Curat ini biasanya ada di bendungan atau bisa juga kalian kalau nyiram dengan menggunakan ujung yang meruncing, itu juga bisa disebut dengan curat. Ya. Artinya bisa berlaku di situ. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tekanan. Yang ditanyakan apa? Hitung gaya tarik pada sambungan. Yang ditanyakan adalah hitung gaya tarik pada sambungan. Itu rumusnya sama dengan Rx pada persamaan 8/11. Coba dibaca sana. Itu rumusnya seperti itu, ya. Sehingga kita cari dulu debit yang mengalir. Debit itu rumusnya apa, Michael? Q sama dengan halo? 1/4 pi D2 kuadrat per V2, Bu. Q sama dengan 1/4 pi D kuadrat itu apa? 1/4 pi D. 1/4 pi D kuadrat itu apa? Luas penampang, Bu. Halo, Michael, bisa dengar Ibu? Iya, Bu, bisa, Bu. 1/4 pi D kuadrat itu sama dengan apa? Luas penampang lingkaran. Sama dengan A. A itu apa? Luas penampang. Luas. Gimana Michael, ini dasar sekali nggak tahu. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab Q itu sama dengan? Debit sama dengan rumus debit. A kali V, Bu. A dikali V. Q sama dengan A kali V. A itu apa? Luas penampang. Itu luas. Penampang, Bu. Luas penampang, Bu. Luas penampang. Michael bisa dengar nggak? Michael, ini sinyalnya nggak ada apa gimana? Bisa, Bu. A itu apa? Luas penampang, Bu. Luas penampang. Kenapa luas penampang rumusnya 1/4 pi D kuadrat? Lingkaran, Bu. Karena penampangnya berbentuk lingkaran. Karena penampangnya berbentuk ada yang bisa jawab? Berbentuk lingkaran. Lingkaran, Bu. Karena berupa lingkaran atau pipa. Itu harusnya matematika dasar ya. Kalau misalnya penampangnya kotak atau persegi, maka A-nya apa gimana, Michael? Rumus penampangnya menjadi
Michael bisa dibuka nggak videonya Michael? Biar Ibu bisa lihat kamu ada di tempat apa enggak? Kalau penampangnya persegi, maka luas penampangnya menjadi P kali L kan, Bu? Hah? P kali L. Oke. Aduh, gimana caranya? Q sama dengan A dikali V. V itu apa, Michael? Kecepatan, Bu. Iya, kecepatan. Oke, silakan. Kemudian dengan persamaan kontinuitas. Apa bunyi persamaan kontinuitas? Yang seperempat Pi D1 kuadrat V1 sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat V2. Ya, artinya Q di sebuah penampang, kedua penampang adalah Lingkaran, Bu. Iya, lingkaran. Q di kedua penampang adalah konstan atau sama. Ya, makanya bisa dihitung seperempat Pi D kuadrat dikali V1 sama dengan di penampang 2. Sehingga kecepatan di penampang 1 bisa diketahui. Karena di kecepatan di penampang 2 sudah diketahui. Ya, diameternya juga sudah diketahui. Diameter di penampang 2 diketahui nggak? Ya, sudah diketahui 2 cm ya. Sehingga kecepatannya bisa dihitung. Maka digunakan persamaan Bernoulli pada ujung-ujung curat. Ya. Dan kehilangan tenaganya diabaikan. Berarti tidak menghitung HF atau HS. Nah, elevasi di titik 1 dan di 2 adalah sama. Sehingga Z1 sama dengan Z2. Jadi bisa dihilangkan. Ya. Kemudian di titik 2 atau P2, tekanan di titik 2 itu dihilang atau sama dengan 0. Kenapa? Kenapa, Michael? Yang gimana tadi, Bu? Mohon maaf, Bu. Putus-putus, Bu. Enggak, di sini bisa kok Ibu lihat, enggak putus-putus, sinyalnya masih bagus. Kalau putus-putus kelihatan di sini. Iya, Bu. Tapi di sayanya, Bu, kurang, Bu. Enggak, Ibu bisa lihat kok sinyal di kamu enggak masalah. Dari sini. Ibu bisa tahu anak yang sinyalnya bermasalah. Nanti biasanya ada lingkaran kuning ya kalau dia enggak bagus sinyalnya ya. Jadi itu disebabkan karena tekanan udara itu sama sehingga tekanan udara dianggap 0. Duh, anjingnya nih. Jadi P2 itu karena semburan air keluar ke udara bebas sehingga diasumsikan P2 sama dengan 0. Oke. Sehingga P1 bisa dihitung atau tekanan di titik 1 atau di pipa 1 bisa dihitung. Nah, apa perbedaan sistem MKS dan SI? Michael, tadi sudah dibaca dalam satuan MKS P1 sama dengan sekian. Dalam satuan SI P1 sama dengan sekian. Apa bedanya? Ada yang bisa jawab?
Nggak ada. Saya bisa jawab, Bu. Silakan, siapa? Perkenalkan, saya Nesa Prawangsa, NIM akhir 025. Ya, Perbedaan silakan. dalam satuan MKS dan dalam satuan SI itu terletak pada variabel gamanya. Kalau di satuan MKS itu variabelnya gamma, kalau di satuan SI-nya itu variabelnya rho kali G. Seperti itu. Ya, Jadi, kalau satuan MKS, gamma itu sama dengan 1000, tapi dalam satuan SI, gamma itu sama dengan rho dikali G. Ya, rho-nya kali 1000. Sama dengan 1000. Kalau di satuan MKS, gammanya sama dengan 1000, ya. Oke. Sehingga rumus R atau Rx atau gaya tarik pada sambungan surat bisa dihitung besarnya sama dengan 1000 atau 124,7 kg Fos dalam satuan MKS dan 1224 kN dalam satuan SI. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas. Michael sudah jelas ya sekarang? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh soal 2. Contoh soal 2 untuk gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Silakan dibaca dulu contoh soal 2. 2 menit ya.
Halo, ya. Sudah, silakan Gede Bismana Mahaja. Baik, Bu. Ya, silakan. Contoh 2. Suatu belokan pipa dengan sudut 45 derajat berada pada suatu bidang horizontal. Luas tampang lintang hulu 1 dan hilir 2 bagian belokan tersebut adalah 1 meter pangkat 2 dan 0,5 meter pangkat 2. Perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air. Kecepatan aliran pada tampang 1 adalah 10 meter per detik, sedangkan tekanannya adalah 2 kgf per cm kuadrat. Berat jenis air adalah 1000 kgf per meter kubik. Hitung besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh aliran air tersebut. Koefisien koreksi energi dan momentum dianggap 1. Kemudian ke penyelesaiannya. Kecepatan aliran tampang 2 dapat dihitung dengan persamaan kontinuitas, yakni A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Sehingga untuk kecepatan aliran di penampang 2 sama dengan A1 dibagi A2 sama dengan V1. Sama dengan 1 dibagi 0,5 dikali 10. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Untuk debit aliran, yakni Q sama dengan A1 kali V1, 1 dikali 10 sama dengan 10 meter kubik per detik. Tekanan pada titik 1, yakni di tekanan pada titik 1, P1 sama dengan 2 kgf per cm kuadrat, dan dirubah menjadi 20.000 kgf per meter kuadrat. Tekanan pada tampang 2 dapat dihitung dengan persamaan Bernoulli, yakni Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G, Z sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma tambah V2 kuadrat per 2G. Untuk belokan pada bidang horizontal, maka Z1 sama dengan Z2. Sehingga P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G. Di mana 20.000 dibagi 1.000 ditambah 10 kuadrat per 2 kali 9,81 sama dengan P2 per 1000 ditambah 20 kuadrat per 2 kali 9,81. Atau P2 menghasilkan 4.709,5 kgf per meter kuadrat. Gaya-gaya yang terjadi pada belokan arah X dapat dihitung dengan menggunakan persamaan X sama dengan P1 kali A1 min P2 kali A2 cos theta dikurangi rho kali Q dalam kurung V2 cos theta dikurangi V1 sama dengan 20.000 dikali 1
dikurangi 4.709 dikali 5 dikali 0,5 cos 45 derajat dikurangi 1000 per 9,81 dikali 10 dikali 20 cos 45 derajat dikurang 10 sama dengan 14.112,6 kgf. Gaya-gaya yang bekerja pada belokan dalam arah Z, yakni belokan pada bidang horizontal, dapat menggunakan persamaan RZ sama dengan plus P2 kali A2 sin theta ditambah rho kali Q V2 sin theta. Karena belokan beradab dalam bidang horizontal, maka berat air dalam belokan tidak berpengaruh. Sehingga persamaan di atas menjadi RZ sama dengan 4.709,5 dikali 0,5 sin 45 derajat ditambah 1000 per gravitasinya 9,81 dikali 10 dikali 20 sin 45 derajat. Dan hasilnya adalah 16.081,1 kgf. Dan resultan gayanya R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Rz kuadrat. Sama dengan akar 14.112,6 kuadrat ditambah 16.081,1 kuadrat dan hasilnya adalah 21.395,5 kgf. Untuk sudut alfanya tangen min 1 16.081,1 dibagi dengan 14.112,6 dan sudutnya adalah 48,73 derajat. Sekian, Bu. Baik, untuk menjawab pertanyaan contoh 2 ini, yang harus kalian perhatikan adalah gambar 8.3. Ya. Gambar 8.3. Nah, setelah kalian baca tadi dan sudah disampaikan oleh Bismana, kira-kira bagian mana yang kalian tidak paham? Sudah paham semuanya? No. Kalau sudah paham, Ibu akan lewati. Oh, mohon maaf, Bu. Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan. Akhir 024. Tanya mengapa berat air dalam belokan tidak berpengaruh. Bagaimana dengan hal itu, Bu? Kenapa apa, Dek? Apanya tidak berpengaruh? Berat airnya, Bu. Berat air. Oh, berat air itu rumusnya apa, Dek? Berat air, kalau perhatikan gambar 8.3. W. Kok Ibu yang jawab? Berat air itu adalah halo? Sama kali V, Bu, kalau nggak salah. W sama dengan ya. W sama dengan apa? Massa kali gravitasi kalau nggak salah, Bu. Gamma kali V atau itu dalam MKS kalau SI-nya rho GV. Ya, rho GV ya bisa. Gaya-gaya yang bekerja pada belokan arah Z, belokan pada bidang horizontal dapat dihitung sebagai berikut. Gitu. Kemudian karena belokan berada pada bidang horizontal, maka berat air dalam belokan tidak berpengaruh. Kan gitu aja pertanyaannya. Nah, berat air sebenarnya ada dalam belokan, tetapi karena belokan dalam bidang horizontal, ya, belokannya dalam bidang horizontal, maka berat air dalam belokan tidak berpengaruh. Kalau yang di atas, gaya-gaya yang bekerja pada belokan arah Z, ya, belokan pada bidang horizontal tetapi arah Z. Kalian bisa bayangkan nggak persamaan dalam 3 dimensi? Ada X, ada Y, ada Z.
X. Mungkin yang sering main game 3 dimensi bisa paham. Nah, karena yang dihitung adalah pada arah horizontal atau pada bidang horizontal, sementara W bekerja pada sumbu Z. Jadi itu tidak dihitung. Tapi kalau misalnya nanti pertanyaannya gaya-gaya bekerja pada sumbu Z, maka W itu bisa dihitung. Ditambahkan komponen W-nya. Bisa ya, Gita? Baik, Bu. Terima kasih. Tapi untuk lebih memahami persamaan gaya-gaya bekerja pada arah belokan X, Y, Z ini, kalian harus baca dulu subbab gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah, yaitu 8.5. Nah, kalau itu yang tidak dibaca, ya mungkin agak bingung. Ya, sehingga di sini kan dijelaskan pada halaman 170. Pada belokan akan terjadi gaya-gaya yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis dan dinamis. Dengan persamaan momentum dan mengabaikan kehilangan tenaga di belokan, maka diperoleh rumus 8.12 untuk arah Y. Itu RY sama dengan min W min tekanan 2 P2 A2 sin theta. Jadi persamaan 8.12 itu pada arah X. Sedangkan persamaan 8.13 itu untuk arah Y. Kemudian diperoleh horizontal untuk persamaan 8.14, sehingga tangen alfanya diperoleh. Pada persamaan arah X atau horizontal, maka di sana tidak ada komponen W. Pada arah Y itu ada komponen W. Dengan W adalah berat zat cair pada potongan yang ditinjau. Nah, sampai situ jelas ya, Adek Sargitayanti? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lainnya? Jelas. Ya, jadi sebelum menjawab contoh soal 2, memang harus baca dulu subbab 8.5. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, silakan diteruskan contoh 3. Kemudian di belakangnya juga ada latihan soal. Ada contoh 3, itu juga dibuat sampai contoh 5 ya. Kemudian ada plat lengkung sampai contoh, itu dikerjakan dulu untuk latihan selanjutnya. Kemudian di latihan soal juga ada berapa soal nih? Ada 10 soal. Nanti Korti yang akan memilihkan kalian soal ya. 5 soal di bab sebelumnya, kemudian 3 soal di bab di halaman 181. Kemudian kita akan bahas minggu depan. Sekarang silakan dikerjakan dulu ya. 8 soal. 5 soal dari bab 7. 5 soal lagi, 3 soal lagi dari bab 8. Kemudian minggu depan kita akan bahas, 2 minggunya lagi kita akan kuis gitu. Ya. Silakan dipelajari. Ada pertanyaan sebelum Ibu Hairi?
Nah, untuk tugas yang keberapa sekarang Juni ya? Tugas kelima, Bu. Ya, sekarang tugas kelima ada 8 soal. Itu silakan dikerjakan. Mungkin bisa dikumpul hari ini sampai pukul 5. Ibu sangat berharap kalian kerjakanlah contoh soalnya dulu ya. Karena dengan contoh soal, kalian akan memahami teori lebih detail. Setelah memahami teori lebih detail, baru lanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Silakan diabsen di Google Form dengan materi kuliah hari ini adalah hidrodinamika dengan subbab persamaan Bernoulli dan persamaan momentum. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Silakan dikerjakan bersama teman-temannya, nggih. Nggih. Selamat siang adik-adik. Ibu, maaf. Ya, silakan. Kalau apakah ada perpanjangan waktu ya, Bu? Soalnya ntar di matkul fisika itu ada kuis, biar nggak keganggu kuisnya, Bu. Kuis apa? Mata kuliah apa? Fisika dasar 2. Fisika dasar 2 itu mulai kuliahnya jam berapa? Jam 12:30. 12:30. Jadi ini kan masih ada waktu kalian sampai pukul 12:30 ya. Anggaplah sampai pukul 12. Coba dikerjakan sekarang dulu ya. Oke. Oke, selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu.